Kalau lu mau kaya ya ini saatnya. Kalau kerja itu mesti cari cuan, bukan cari kerjaan. Kadang-kadang orang itu butuh ditabokin supaya sadar deh. Dan kalau untuk merubah seseorang, ya lu mesti kena di hatinya sih, mesti kena di emosinya. Halo bro, apa kabar bro? Halo. Coach Yudi Chandra. Wah. Oke bro, sekarang sudah sebagai pelatih bisnis bro, sebagai YouTuber juga, pembaca wajah juga. Wah, sekarang jadi media darling. Waduh. Luar biasa nih bro. Bro kan kalau kita bisa lihat kan di Instagram, di banyak hal ya, di media-media juga, justru bro ini sudah kelihatan sukses banget nih bro. Hati-hati, yang kelihatan di media belum tentu bener kalau nggak. Awalnya ceritanya gimana bro? Ya, kita ngelihat sesuatu itu uncertainty ya. Iya. Gue ngelihat pandemi ini nggak tahu sampai kapan, saat itu 2020, ya kan. Dan kayaknya untuk kembali normal, feeling-feelingan saat itu masih lama, ya kan. Tapi kemudian gue ingat, saat lo takut, yang terbaik adalah udah terus gerak. Karena kenapa? Karena kalau takut diem terus, yang terjadi adalah ya udah kayak patung gitu loh. Iya kan, kepaku di bumi. Dan gue dalam karir gue sebagai coach bisnis, gue itu selalu mengutarakan bahwa lu penting loh branding. Ini sama klien-klien ya. Iya. Lu perlu loh ke sosial media, lu perlu loh ke YouTube, lu perlu loh ke yang penting tampil. Iya. Tapi ketika gue tanyain sama diri gue sendiri, gue ada nggak sih di sosmed? Ada nggak sih di YouTube in that time ya? Ada sih. Tapi pertanyaannya kalau ditanya lebih dalam lagi, serius nggak sih? Saat itu nggak terlalu serius. Oke. So I thought in that time kayaknya ini deh waktunya gue bakal melakukan ini secara serius. Oke. Jadi di bulan Maret 2020 gue baru mulai ngerasa bahwa gue bener-bener mesti serius nih. Dan gue bingung saat itu topik apa sih yang mesti gue ngomongin? Benar. Iya kan? Maksudnya ya mungkin bukan gue sendirian ya, mungkin banyak orang di luar sana juga pas waktu mau start something gitu bingung gitu. Topik apaan? Iya. Tapi gue juga berpikir, dan yang gue lihat adalah di era pandemi ini banyak banget ketakutan. Dan gue ngerasa bahwa apa yang gue bisa lakukan adalah gue give value, gue kasih sesuatu yang bernilai. Iya. Gimana caranya supaya orang nggak takut? Dan dikarenakan itu di channel YouTube gue banyak ngambil kisah-kisah inspirasi. Terutama dari pembisnis-pembisnis yang dulunya dari nol sampai luar biasa ya. Dan kalau lu lihat di Instagram gue, yang terjadi adalah gue banyak memberikan quote-quote motivasi dan quote-quote yang mengenai hidup yang belak-belakan. Iya. Karena di zaman sekarang kayaknya udah nggak perlu pakai kata-kata indah deh. Kadang-kadang orang itu butuh ditabokin supaya sadar deh. Karena kadang-kadang kalau kita bicara tentang kata-kata yang terlalu indah malah nggak kena. Dan kalau untuk merubah seseorang, ya lu mesti kena di hatinya sih, mesti kena di emosinya. Iya. So this is how I started. Dan ya mungkin juga karena timingnya tepat, di saat itu juga orang nggak ngapa-ngapain dan konsumsi sosial media, konsumsi YouTube semuanya naik. Akhirnya gue di bulan Maret, di mana gue punya subscriber di YouTube cuma 3.000, sekarang udah 128.000. Wow, 3.000 jadi 128.000 nih. Dalam setahun ya, kira-kira ya. Setahun lebih lah kalau by now ya, by now. Oke, jadi bro dari kekhawatiran ataupun ketakutan, akhirnya bro ngerubah itu menjadi sesuatu hal yang produktif dengan personal branding. Kemudian akhirnya it's work. Dan gue ngerasa gue perlu kasih value loh, karena yang ketakutan bukannya cuma gue doang. Iya. Lebih banyak orang di luar sana yang takut gitu. Dan it's a real fear, itu bukan ketakutan main-main. Karena ya lu nggak tahu apa yang terjadi di depannya. Benar. Oke guys, jadi buat teman-teman yang juga mungkin lagi takut, lagi khawatir ya, jangan pernah berhenti bergerak. Justru kita harus terus bergerak ya. Menurut bro ini ya, apalagi kan juga sebagai coach ya, bagaimana supaya kita bisa bergerak juga dengan tepat, dengan positif dan produktif juga, dibanding jadi random gitu. Mau ngelakuin sesuatu, kunci itu adalah disiplin, konsistensi. Oke. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa yang kita mau. Ya untuk tahu apa yang kita mau, ya kita harus trial and error. Tetapi trial and error sampai kapan? Benar.
kan lu nggak mungkin selamanya trial and error dong. Kelar lah kalau selamanya trial and error. Nah ya kita harus buat benchmark. Sebagai contoh gini deh, Instagram gue bikin video saat itu di Instagram. Ternyata unfortunately orang nggak suka lihat tampang gue di Instagram bicara ngomongin tentang bisnis saat itu. Mungkin nobody knows juga ya kan, betul nggak? Ya kan? Ini siapa sih gitu, orang nggak pada tampil, kok tiba-tiba jadi tampil ngomongin bisnis. Jadi konsistensi sih kalau gue bilang di sosial media dan be authentic untuk jadi diri lu sendiri. Karena gue sempet juga saat itu gue nggak otentik terhadap diri gue. Karena kebanyakan ngelihat kiri kanan dan itu tantangannya karena lu seberapa banyak sih lu bisa nggak otentik kalau lu selalu tampil di media itu kayaknya susah. Suatu saat orang juga bakal tahu dan lu nggak kelihatan kongruen gitu pas lu ngomong. Benar. Lu nggak dapetin soul-nya. Setelah gue bisa otentik di media, di YouTube gue, di Insta gue ngelihat kayaknya audience gue juga udah bisa mulai relate gitu loh, heart to heart. Bener loh ini si Coach Yudi, walaupun gayanya nyebelin, tapi ada juga gitu. Maksudnya ya, lu gak usah terlalu pusing orang sebel sama lu sih. Karena orang paling menyebalkan di dunia juga tetap aja ada fansnya. So ini yang gue rasa penting banget kalau buat orang yang pengen start their own branding ya. Wow, itu poin yang bagus nih Coach. Patokannya apa sih bisa nganggap, wah ini kayaknya kurang tepat nih buat saya, oh kayaknya ini tepat nih. Pas nyoba-nyoba kan pasti awalnya juga belum terlalu kelihatan ya. Tapi bro patokannya apa sampai, kayaknya ini udah oke nih. Nah, kalau gue sih waktu itu gini bro, lu nyoba-nyoba memang awal-awal nggak bakal kelihatan. Ya lu nyoba banyakan, sampai kelihatan. Lu nyoba banyakan, saat itu gue nyoba-nyoba sampai puluhan sih bro. Puluhan video. Wow. Puluhan video. Itu buat gue baru nyoba-nyoba. Jadi bukan yang namanya kalau orang nyoba itu kan ada aja yang orang nyoba 1 kali, 2 kali terus nyerah. Itu bukan nyoba namanya. Itu namanya nggak tahu ya gue. Buat gue itu bukan nyoba sih honestly sih. Gue nyoba, gue ngetes 20-30 video. Dari sana baru lu bakal dapet statistik kira-kira apa sih yang lu suka, apa sih yang audiens lu suka, apa sih yang mereka komen. Dan kalau lu perhatiin di video-video gue mau komen-komen yang menghina, komen-komen yang ngeledekin gue, itu tetap gue senyumin dan gue jawab. Karena buat gue feedback is the breakfast of the champion. Dan dari sana kan lu bisa belajar sesuatu, lu ambil sesuatu lu untuk improve. Bro sendiri melihat peluang seperti apa bro? Jujurnya sih gue ngeliat peluang banyak banget. Dan kalau lu mau kaya ya ini saatnya. Ya. Kenapa cuman tuh, ya lu harus nemuin partner yang tepat sih, karena kalau lu sendirian susah. Lu harus kolaborasi, lu harus cari tahu kekuatan dan kelemahan dari diri lu sendiri dan juga dari orang lain. Dan yang cukup menonjol, yang cukup menantang adalah lu nggak bisa jadi matahari sendirian. Dalam arti kata ya lu banyak orang kadang-kadang mau dua-duanya tampil, nah itu susah. Jadi lu harus cari partner yang benar-benar ngelengkapin. Kenapa gue lihat banyak peluang? Karena simple, karena banyak problem. Jadi setiap kali ada problem, ada peluang. Dan peluangnya di mana? Ya nyelesain masalah itu. Nah, mengidentifikasi peluang yang cocok buat teman-teman itu seperti apa, bro? Titik awalnya. Kalau gue lihat sih simple. Sebetulnya lu lihat, lu itu bisanya apa sih? Karena kalau umpamanya gue bilang apa yang gue bisa sama apa yang lu bisa kan beda-beda. Sebagai contoh, bisa jadi lu lebih jago masak daripada gua. Setuju nggak? Tapi pertanyaannya masak apaan yang lu bisa? Benar. Ya kan? Terus kalau umpamanya ternyata, oh iya coach gua nggak bisa masak, terus gua bilang peluangnya restoran. Ya pasti nggak jalan lah sama lu. Setuju kan? Iya. Atau bisa jadi lu nggak bisa apa-apa, lu cuma bisa jualan. Atau bisa jadi lu cuma ngerti tentang internet, tapi lu nggak ngerti tentang produksi. Jadi lu cari tahu dulu gitu loh. Sebetulnya apa sih yang lu bisa? Apa sih strength lu? Nah kalau lu udah kagak punya kekuatan sama sekali, ya belajar lah udah. Obat, insaf gitu loh. Karena ya artinya ya nasib lu kerja gitu. Udah jangan mikir-mikir bikin bisnis. Ya kenapa? Karena ya di masa sekarang lagi susah, lu nyoba-nyoba hal-hal yang aneh-aneh. Dan lu kagak ada strength atau kagak ada keunikan, kagak punya skill, ya mendingan jangan. Tapi kalau lu punya sebuah skill, lu punya resources, sumber daya yang lu bisa, lu cari hal kedua. Hal kedua adalah lu ada marketnya nggak? Betul. Iya kan? Yeah. Lu ada marketnya nggak? Ada nggak teman-teman sekitar lu atau company sekitar lu yang ngebutuhin sesuatu yang nggak bisa dicari sama orang lain, tapi lu bisa kerjain?
Iya. Dan dia mau bayar lo. Jadi make sure kalau kerja itu mesti cari cuan bukan cari kerjaan. Gitu. Kalau gue sih ya. Nah itu, lu make sure. Walaupun kadang-kadang bukan cuan sekarang, tapi cuan jangka panjang. Jadi mesti ngeliat lah nih orang. Contoh, oke kita kerja sekarang prodi ya. Tapi jangka panjangnya ada nggak? Kalau kagak ada ya udah mendingan jangan. Karena mendingan waktu kita gunain untuk something else. Benar. Nah kalau lu udah dapat marketnya, ya lu tinggal buat lah. Kalau lu kekurangan tentang skill lu, ya lu tinggal kerja sama orang lain. Benar. Atau cara lain adalah lu cari problem di luar. Problem apa sih yang ada di luar sana yang lu bisa selesaiin dengan skill lu? Masalah itu ada, itu bagus. Sama seperti hidup kita. Pas saat kita kuliah atau sekolah, mau naik kelas kan mesti ujian. Ya dapat ujian ya terima kasih aja. Kenapa? Buktinya ini adalah sebuah peluang buat kita untuk naik kelas. Nah, ujian itu jangan dihindarin. Banyak orang dapat ujian itu lari. Nah, kalau ujian lari, ya tetap aja Anda kan harus selesaiin tuh ujian. Lulus kalau Anda belum lulus. Nah, sama dalam hidup sekarang. Ada ujian ya enjoy aja. Walaupun kayaknya berat. Tetapi kita terus harus bersyukur, berjuang, ikhtiar. Ya doa ya, harus selalu ingat. Karena kerja keras itu tanggung jawab kita. Tapi rezeki itu dari yang di atas. Oke, thank you Coach Yudi Chandra, sukses selalu. Kita ketemu di Kopi Kang Tao Kopau berikutnya. Sampai jumpa, salam inovasi. Salam inovasi.